Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mengangkat kisah seorang pahlawan bernama Apang Semangai yang berasal dari daerah Sintang. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu warga lokal yang mengetahui cerita tersebut. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Letudiari dengan NIM akhir yaitu 54. Saya Nadine Cantika Mukti dengan NIM akhir 80. Saya Naufal Yuliansyah dengan NIM akhir 42. Langsung saja ke videonya. Baiklah, itu aku nak nanya kau mengenai cerita lengkap asal usul Semangai, terus apa yang kau tahu dari awal mula cerita itu, terus tokoh-tokoh yang terlibat, terus jalan cerita seperti apa, hingga pesan atau makna yang terkandung dalam cerita itu. Selain itu, aku juga minta ada nilai multikultural. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Baik, itu aku nak memperkenalkan nama diriku. Nama aku Tuti Darajuanti. Aku berasal dari Desa Riam Panjang, Kecamatan Kain Hulu, Kabupaten Sintang. Nah, aku suku Dayak Payak. Aku bertempat tanggal lahir di Desa Riam Panjang pada tanggal 26 September tahun 2003. Baik, aku itu nak menceritakan tentang kisah Apang Semangai. Nah, kisah itu aku keponai karena aku lahir di Desa Riam Panjang. Aku sempat desa, aku lahir dan aku tumbuh di desanya. Cerita itu aku dapat karena kisahnya dicerita secara turun-temurun dari nenek moyang yang udah ada sampai gitu. Aku ngemas semua cerita tuh dari temenggung desa yang ada di Desa Riam Panjang. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu aku ngamakai kisah itu untuk diperlombakan di sebuah event yaitu Pekan Budaya. Baik, itu aku nak ngesoh tentang Apang Semangai. Nama Apang Semangai adalah nama yang sering dikenal dan disebut banyak orang di zaman mari karena keberanian inyo dan berjuang inyo ngelawan penjajah Belanda. Apang Semangai ada seorang bini namanya Dayang Boyan dan seorang anak namanya Semangai. Dan Apang Semangainya adalah Donda. Kisah zaman mare Apang Semangai itu ada empalo yang udah mati di zaman penjajah Belanda. Kisahnya selain berjuang melawan penjajah Belanda, Apang Semangai ada dendam pribadi dengan penjajah Belanda karena itu ada terkait mati dengan anaknya di zaman mare. Rusi, Garang yang penjajah Belanda pula pada masa inyo nyuruh masyarakat di daerah amat tersiksa. Gaji gabun dibayar, gabun diunjuk, tapi gereja saju dipunsul, nyuruh Apang Semangai amat luar. Ada di Sutiari, tepat di Dusun Bulu Merinu, di Sungai Payak. Nah, Apang Semangai dengan anak buahnya nyusun sebuah rencana sak nangkap pasukan Belanda. Sidok nak nyorang pasukan Belandanya. Sidok nyusun rencana. Datanglah pasukan Belanda mudik dari Nangopayak sampai ke Ulu Dusun Bulu Merino. Datang kiok, sidok disorang ngago pasukan Belanda dan ngelawan Apang Semangai. Nah, terjadi peporang lah dia. Apang Semangai dijajah sidok, ditembak pakai senapang. Tapi senjata yang sidok pakai engkau bingan, kono tapi gak berluka. Nyuruh Apang Semangai amat senang. Nah, pada masanya dari kisahnya Apang Semangai ngelawan C. Jansen, pemimpin dari pasukan Belanda, sehingga inyo dapat bunuh C. Jansen. Inyo notak kepala C. Jansen di Ulu Sungai Payak di Dusun Bulu Merinu. Kepala C. Jansen putih, Sungai Payak penuh dengan darah, dan perahu yang sidok pakai pun dikarap di Sungai Payak nyoam. Sebuah kisah sudah mati C. Jansen, datanglah ke Poning Letnan Pandewik yang dibantu oleh Mayor Grot. Sidok duo merintah pasukan Belanda sak nangkap Apang Semangai. Tapi dari penangkapan inyo sidok saju pun panai mulih Apang Semangai. Apang Semangai saju panai loloy, saju panai kabur. Sehingga dari inyo dikenal di sebagian masyarakat di Sintang maupun di Melawi. Nah, karena keberanian inyo dah bunuh pemimpin pasukan Belanda yang kejam, nyuruh Apang Semangai dikenal dan saju disobot. Inyo yang nyuruh inyo terkenal di sebagian daerah
Jadi apang semangai itu banyak jasa karena udah bunuh orang yang udah berbuat sengkonak terhadap masyarakat. Seluruh pelosok dunia digogok, mulai dari kampung sampai ke kota. Mulai dari pebatas Sentaro dengan rimok-rimok pun luput dari pantau orang-orang. Apang semangai paling podi digogok. Orang sekitar ngai modoh di mananya berada. Orang-orang terdekat, bahkan keluarganya ngai mukok mulut di mana apang semangai. Sehingga nyuruh pasukan Belanda untuk suruh ngogok kemana lagi sidok ngogok apang semangai. Karena sidok yang aman gabon kenal kesapai sosok apang semangai yang sebenar. Padahal saat sidok ngogok apang semangai, sidok sempat berjantuh, berkesoh dengan apang semangai di sebuah betang di zaman Marie. Karena di zaman Marie ada nama laman yang disusun orang. Kayak laman tuh suti tapi diam oleh beberapa keluarga. Nah, sidok berkesoh, berjantuh dengan apang semangai. Tapi sidok tuh pun pandai kalau nyak apang semangai. Padahal yang di depan sidok tuh adalah orang yang rapat sidok gogok, orang yang nak sidok tangkap. Tapi sidok pun pandai sampai apang semangainya. Nah, keso hegi, apang semangai sempat mentabuk ke Bukit Nagan. Bukitnya susah dipodoh dengan kato-kato atau dipodoh dengan ingan gono. Tapi sekali-sekali kita mantau kien. Kami yang udah rapat kien, yang udah nongoh podi dipodoh dengan ingan. Bukitnya aman desa. Di bukit inyo terdapat sebuah gua dan ada batu besa yang banyak mengelilingi Bukit Nagan. Apang semangai kabai sempat mentabuk dia. Inyo mentabuk ke dalam gua yang amat potang. Jogo orang tua mare inyo mentabuk dien, bokale tiap hari saju diantam paloy. Empalonyo tiap hari angkat dari desa yang panjang, muri ulam dengan nasi kiringnya saknya pandai makan di bukitnya. Bukitnya yang besa. Kalau kita berjalan ke bukit atau kita nanyak ke bukit inyo, kita mantau ada sebuah gua. Jogo orang tua mari modoh kalau gua nyok kita tamok, nanti kita mali, pintu gua ben panai terbuka. Karena apa? Karena orang mali ben panai numping gua nyok. Tapi lama kelamaan gua nyok panai terbuka ke diri sempit, sosak, dia mau ngapang semangain tabuk. Kesohnya pun nyuruh pasukan Belanda gabun abih akal, gabun gabih pikir. Jadi sidok nyusun strategi lagi, nyusun rencana yang di luar nalar. Sidok tuh nangkap anak dengan bini apang semangai. Sidok nangkap semangai dengan dayang boyan. Biar apang semangai itu nak nyerahkan diri Dari rencana sidoknya berhasillah apang semangai ditangkap. Sidok nangkap apang semangai, sidok masuk ngapang semangai yang dah nyerahkan diri. Pada saat ditangkap, sidok ngibai apang semangai, nak dibaik ke Sintang. Nah, kalau di kampung tuh ada yang namanya jamat atau tempat orang mani lah di zaman Marie kan pakai kayu di pulau. Saat inyo tamok ke lantiknya atau jamat yang inyo tijak karam. Saat inyo naik ke darat, tanahnya inyo tijak tekolap, rontap. Nah, joku orang zaman Marie pun modoh kalau inyo tuh ada kekuat supranatural atau kekuat yang gabun dimiliki oleh manusia biasa. Karena inyo doh rapat betapo, inyo ada kayak kekuat yang udah diberi leluhure. Mungkin inyo lah salah satu nyuruh inyo pandai ngelawan C. Jansen yang amat kuat di zamannya. Apang semangai di penjara, tapi anak dengan bini gabun. Berarti anak dengan bini dilopah lagi yang udah ditangkap pasukan Belanda deh. Apang semangai di penjara di Cipinang dengan putusan 20 tahun penjara. Cipinang tepat di Jakarta. Tapi karena kelakuan apang semangai yang baik dan jujur yang gabun mencerminkan kalau inyo seorang narapidana, jadi inyo tuh diberi keringanan hukum. Tapi ada sebuah kejadian lagi yang nyuruh apang semangai itu diberi keringanan hukum lagi. Ada sebuah terjadi keributan atau kelahi di pabrik batu arang yang amat kacau, yang amat chaos di zamannya deh. Orang-orang gak pun pandai nyagu sidok karena kelahinya udah pun masuk akal. Nah, karena apang semangai itu kuat, kepala penjara nyuruh inyo
ngamankan pabrik batu akaknya. Datanglah apang semangai kio, inyo mengamankan pabrik batu akang sehingga pabriknya pun berdamai lagi karena inyo doh mantu ngamankan nyo sidok berdamai. Nah, apang semangai ake dikenal jadi orang baik, dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, jujur, dengan pun inyo memiliki hati yang dapat disebut jiwa pejuang. Nah, apang semangai udah dibebas pulang ke desa yang panjang, inyo melakukan aktivitas macam biasa, berumo, berburu, macam kegiatan orang di zaman mare pada umumnya yang inyo perbuat. Tapi kesoh di zaman mare buat engkau datang dia kono. Ge ada kam hati orang yang iri, yang gak terima kelakuan apang semangai itu. Padahal kalau kita pantau, apang semangai udah berbuat amat baik, udah berbuat amat berjuang untuk kampungnya. Tapi lagi ada kam hati-hati orang yang jahat yang nyuruh apang semangai itu tersiksa. Nah, kesohe apang semangai kobal dengan luko, kobal dengan bunuh, tembak atau isau. Tapi apang semangai ada musuhnya, nyo adalah racun. Nah, pada masanya apang semangai dengan binie dikesoh kalau sido dua diberi urang minumnya udah diberi arai tubuh karena hati orang yang jahat sehingga matilah apang semangai dengan binie minum arai tubuhnya. Apang semangai dengan binie dikubo apang semangai dengan binie petamo-tamo masyarakat nak nunu mayat apang semangai dengan binie. Ngapai ditunu? Karena orang zaman mare amat rawat dengan namoy nabat. Karena zaman mare nabat tuh dijelaskan ngami kepala orang, baik yang dihidup ataupun yang dah mati. Terutama kita pandai kekesoh kalau apang semangai itu sakti. Makin darinya orang-orang kayak nginca inyo, nak ditabat, nak dibunuh, nak diami ke kepala. Nah, tapi pas saat ditunu udah disiap proses pemakaman, nak ditunu ke api, tapi api itu seolah-olah ngai makan tubuh apang semangai dengan bini. Nah, masyarakat pun muncul ide kalau sebaik apang semangai dengan bini dikubur. Nah, kesohe apang semangai dengan dayang boyan dikubur di dongen. Nah, dikubur di dongen tuh karena biar menghindari terjadi nabat, masyarakat berinisiatif menjaga makam apang semangai sampai aman dari orang nabat tuh. Biasanya orang-orang ngami kalau mayat baru. Nah, tapi karena dijago sehingga orang-orang berpanai ngami mayat apang semangai. Nah, inyok kesohe apang semangai pun peralat-peralat dikubur di desa yang banyak yang sampai sekarang ada makamnya. Di tengah kampung dibuat patung bini dengan apang semangai yang disebut donda. Nah, sedangkan di dongeng adalah makam awal atau makam asli yang ada di Dusun Ibau, tepatnya di Desa Riang Panjang. Dari cerita apang semangai banyak amat posan yang pandai kita ambil, terutama kita anak muda yang hidup di zaman itu. Sudah kita ningoh kesohnya tadi bahwa apang semangai hidup di zaman mare berjuang membela tanah arai. Saat Belanda gabun menguasai kampung, saat Belanda gabun semena-mena, saat kita gabun ditindas. Nah, maka dari itu pesan yang dapat kita ambil pertama. Kita sebagai anak muda, contohnya di zaman itu masih banyak kita pasrah dengan keadaan. Kayak aku ditu aja, aku cuman ditu aja. Mesti ada niat untuk membangun, mesti ada niat untuk membela. Nah, apa yang jadi kita orang Kalimantan kalau cuman duduk diam kono, nanti berapa tahun ke depan, berapa bulan ke depan, pasti kita cuman jadi penonton di tanah kita Kediri. Maka dari itu, pesan yang dapat kita ambil, jadilah macam apang semangai. Di monai kita ngambil hal-hal baik yang larinya. Misalnya, inyo dah berjuang lawan penjajah Belanda,
kampung kami, kampung yang hanya gabun dijajah, gabun diperas. Nah, banyak kejadian masa kini yang cocok dengan kisah Abang Semangai. Kita cuman jadi penonton, banyak warga-warga asing yang kayak banyak berpenghasilan di daerah kita. Nah, maka dari inyo bagaimana cara kita muka pola pikir, muka wawasan kita saat kita nak berjuang, saat kita nak mamat membela tanah air kita. Bukan cuma jadi penonton, bukan cuma jadi orang asing yang duduk diam gono. Karena Kalimantan sangat butuh kita sebagai orang yang berjuang hingga ke depan yang akan datang. Dari cerita Abang Semangai ada nilai multikultural yang terkandung. Yang pertama, nilai persatuan dan solidaritas. Nah, dimulai Abang Semangai dengan anak buahnya nyusun sebuah rencana strategi yang ngelawan pasukan Belanda. Nya disebut nilai persatuan dengan solidaritasnya yang tinggi. Mai uang-uang sak ngelawan pasukan Belanda, kati caronyo nyusun strategi sak pandai bunuh pemimpin yang amat kuat disebut di zaman Marie. Yang kedua, nilai kepedulian sosial. Nah, dari kisah tu kita pandai ningoh ke diri kalau Abang Semangai tu banyak bantu masyarakat. Dari awal keterpurukan masyarakat, di seorang Belanda, gaji gabun dibayar, gabun diunjuk, Belanda yang semena-mena berbuat jahat, macam nindas lah, nyuruh tidak bekerja. Abang Semangai amat peduli, maka dari nyo luat memutuskan kati caroy inyo melawan pasukan Belanda. Yang ketiga, nilai keberanian dan pantang menyerah. Nah, di zaman Marie, Abang Semangai rela melawan penjajah Belanda. Walaupun inyo diburu, digogok dari desa, pelosok-pelosok sampai ke perbatasan rimok pun benduput dari gogok. Tapi nyo benggola, nyo terus memperjuangkan keadilan, sehingga nyo dikenal sebagai orang yang berani dan gabun pantang menyerah. Yang keempat, nilai menghargai budaya dan tanah air. Nah, dicerita pada pesan moral tadi atau pesan yang pandai kita ambil, Abang Semangai nyuruh kita nyago tanah air, nyuruh kita berjuang ngelawan arus-arus hidup yang bertentangan dengan budaya yang nyuruh budaya hilang, sehingga kita disuruh kati cara kita meneruskan budaya yang udah ada dari zaman Marie, yang udah ada sejak nenek moyang kita hingga kita lestarikan sampai bitu kati cara kita nyago, kati cara kita menjadi orang muda yang cerdas, ngambil keputusan dan melestarikan cinta tanah air budaya seperti Abang Semangai. Yang kelima, nilai kepemimpinan. Dicerita kisah kalau Abang Semangai itu adalah orang yang berani mulai strategi, berani mulai keputusan, berani ngambil tanggung jawab. Nilai kepemimpinan dengan jiwa inyo menggebu-gebu kati membela tanah air. Nah, dijelaskan itu kalau Abang Semangai amat patut diacung jempol, diberi jari indu kalau inyo amat berani kati cara inyo memperjuang dan nilai keberanian inyo sebagai pemimpin. Oke, baik, terima kasih untuk Kakak Titi karena telah menyempatkan diri untuk meluangkan waktu bercerita tentang Abang Semangai kepada kami. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama kaum pemuda yang sekarang, biar bisa tetap melestarikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih ya Kakak Tuti. Terima kasih ya Kak. Terima kasih juga.